悟り。 Hey yo, what's up bro, welcome back to my channel Rakit Official dalam pembahasan alur cerita Sekio on Myoji. Gimana kabar kalian? Masih sehat? Dompet aman kan? Jangan lupa siapin kopi, ambil sukro, masukin ayam, rebahin badan, dan cerita pun dimulai. Babak kedua turnamen mempertemukan Seika dengan Labiner, seorang pengguna boneka. Melihat seorang penyihir yang menjadi lawannya membuat Labiner menyombongkan diri dengan mengatakan kalau Seika tidak memiliki kesempatan menang berhadapan dengan dirinya karena boneka yang ia buat tahan terhadap serangan sihir apapun. Namun bacotan tersebut seketika terbungkam bertepatan dengan dimulainya pertarungan. 照明。かまいたち。 Seika menggunakan pemanggilan cepat untuk mencincang boneka tersebut yang membuat komentator dan penonton mengira kalau boneka yang dimiliki Labiner hancur disebabkan sihir angin yang Seika keluarkan. Seika merasa lega pemanggilan cepatnya tidak diketahui orang lain. Alasan Seika menggunakan pemanggilan super cepat dikarenakan pemanggilan dilarang di dalam turnamen tersebut. Dan hukuman yang diterima bagi peserta yang ketahuan menggunakan ayakasi atau monster pemanggilan adalah diskualifikasi. Pertandingan berikutnya akan mempertemukan Mabel yang juga berhasil lolos ke babak pertama. Ia akan berhadapan dengan Howl, seorang penyihir tanah dengan titel orang jenius. Dan pertandingan merebutkan tiket ke babak ketiga pun dimulai. Semua serangan tanah yang mengarah kepada Mabel dapat dirinya belah menjadi dua dengan sangat mudah. Kejadian tersebut mampu membuat raut Howl berkedut tidak percaya. Bahkan tembok tanah yang Howl bangun dapat Mabel hancurkan dengan sangat mudah. Mabel melebisi belati yang dirinya lempar menggunakan sihir gravitasi, sehingga pedang atau belati yang dirinya tebaskan atau lempar akan memiliki berat puluhan kali lipat. Hal tersebut membutuhkan penggunaan timing dan pengontrolan sihir yang baik. Singkat cerita, malam pun Poek memperlihatkan Seika yang berhasil menangkap mata-mata rasi iblis yang kepergok akan mengirimkan sebuah informasi. Seika mencoba mengorek informasi dari orang tersebut, namun karena tidak kunjung berhasil membuat mata-mata tersebut buka mulut, Seika pun memanggil Satori. 照明。悟り。 Satori sendiri adalah ayakasi purbakala yang dapat memecah pikiran orang lain dengan sangat mudah, sehingga bisa dipastikan semua informasi yang coba ditutupi dengan susah payah akan segera terbongkar. 君の上には誰がいる？ボルブフィス男爵だ。ならその上は？エル・エデントラーダ大公爵。予想危険。 Berkat kemampuan yang dimiliki Satori, Seika pun berhasil mendapatkan informasi tujuan ras iblis memantau kompetisi dan mengetahui letak persembunyian dan pemimpin ras iblis. Sebagai hadiah atas tugas yang telah Satori lakukan, Seika pun menyerahkan tawanan tersebut kepada Satori dan tes kriuk pun terjadi. Awal. Shikata nai. Keesokannya, babak ketiga event turnamen antar akademi pun tiba. Seika dengan sangat mudah mendumbangkan seorang pembangkit mayat atau zombie yang membuat ia melaju ke semifinal. Tanya Seika, Mabel juga berhasil mengikuti jejak Seika buat menduduki bangku semifinal setelah menang mudah. Selepas usai pertandingan yang membuat mereka lanjut ke babak berikutnya, Mabel menghampiri Seika bertujuan menyuruh Seika buat mundur dari turnamen. Sementara Seika yang mendapatkan perintah tersebut tentu menolak. Ia akan tetap melanjutkan pertarungannya sampai final, dan Seika meminta kepada Mabel buat mengalahkan dirinya dengan adil dan jujur. Mabel terus membujuk Seika buat mundur dari turnamen, bahkan ia mengakui kalau Seika adalah murid yang kuat. Namun Mabel masih menganggap kalau kemampuan Seika belum cukup bertahan lebih lama di turnamen karena kemampuan peserta yang semakin mengerikan. Belum tahu dia boy. Karena peserta yang seharusnya melawan Kylie telah memutuskan gantung tongkat, turnamen antar akademi tersebut pun memilih langsung melanjutkan semifinal hari ini juga. Pertandingan pertama untuk menentukan orang yang lolos ke putaran final akan mempertemukan Kylie dengan Reina, sang kesatria sihir. Setelah wacana yang dibawakan komentator pertarungan pun dimulai. どうだ少年、君の目はもう効かないぞ。
Mata iblis yang dimiliki Kylie kali ini tidak dapat mempengaruhi Renas karena tertahan oleh jirah besi yang dilengkapi sihir. Tapi serangan yang Renas lesatkan ke arah Kylie juga tidak mampu memberikan luka bahkan goresan sedikit pun. Sampai akhirnya Renas pun dipaksa mengeluarkan serangan terkuatnya. Lagi-lagi serangan yang Renas keluarkan tidak mampu menekan Kylie sedikit pun, bahkan Kylie sendiri masih berdiri tenang dengan tatapan kosongnya. Melihat serangan dirinya yang tidak meninggalkan efek apapun membuat Renas bergegas maju bertujuan buahku hantam jarak dekat. Tapi tindakan tersebut ternyata malah hampir membuat Renas mati dengan berlumurkan darah dan pulang tinggal nama. Setelah hari siang yang melelahkan, kini malam pun poek menampilkan Saeka yang akan beristirahat memulihkan energinya dengan ditemani Yuki. Tapi ketenangan tersebut tidak bertahan lama karena tiba-tiba tanpa disangka-sangka Mabel masih bersikeras membuat Saeka mundur dari turnamen. Bahkan ia harus melakukan dengan cara kotor dan tidak mempedulikan konsekuensinya. Saeka yang masih kokoh dengan pendiriannya yang tetap memilih melanjutkan pertandingan membuat pertengkaran semakin berdurasi sedikit lama. 陽の層八景の術 Pada saat senior dan junior tersebut saling menyerang dan bertahan, tiba-tiba saja muncul seorang pak tua dari sela-sela bangunan. Karena terganggu suara tangan dan benda yang saling berbenturan. Kemunculan pak tua tentu dimanfaatkan Mabel buat melarikan diri dari tempat tersebut. Bersambung. Tanpa banyak bacot, Mimin ucapkan terima kasih yang udah nonton. Pantengin terus channel ini. Mimin pamit, jaga kesehatan kalian, ajakin Noki dan bye-bye.